mulai dari pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab jahada, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Jadi ringkasnya, ijtihad itu bersungguh-sungguh atau bekerja keras dan giat untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad adalah penggunaan penalaran hukum secara independen untuk menemukan jawaban dari suatu masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian secara terminologis, para ulama usul fikih itu mendefinisikan ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan dari hukum-hukum syar'i. Dari pengertian ijtihad ini itu berarti ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan atau istinbat hukum syar'i, menyimpulkan hukum. Dan pengertian dari ulama usul fikih inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian saya akan masuk pada dasar penetapan ijtihad. Yang pertama ada pada Al-Quran. Nah, ayat yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa ijtihad itu sebagai hukum tasri atau penetapan hukum ada dalam surah An-Nisa ayat 5 yang artinya berbunyi, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Nah, ayat ini itu mengandung maksud, kan ada perintah mentaati Allah yang artinya mentaati isi Al-Quran, kemudian mentaati Rasul yang artinya mentaati hadis itu atau sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran dan sunnah itu terdapat aturan atau teks yang tegas dan pasti, namun ada yang kurang atau ada yang tidak dan kurang pasti, kurang jelas. Jadi membutuhkan intervensi akal pikiran manusia berupa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian juga perintah untuk melakukan qiyas dan analogi terhadap hukum-hukum yang secara tidak tegas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kan ada dalam ayat tersebut, dan kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, yang artinya hasil intelektual berupa ijtihad itu hasilnya harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dasar penetapan ijtihad itu ada dalam sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal, yang menerangkan tentang dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal sebelum diangkat menjadi qadhi di Yaman. Nabi bersabda, bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan? Mu'az menjawab, saya akan menetapkan perkara dengan nas Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana jika dalam Al-Quran tidak kau dapatkan? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasul. Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan bertanya, bagaimana jika dalam sunnah pun tidak kau dapatkan? Kemudian Mu'az menjawab, saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menemukan jawaban dari pikiran saya. Nah, Rasulullah SAW itu mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang diridhoi Rasulnya. Di hadis ini itu ditampilkan bahwa Nabi Muhammad memuji Mu'az bin Jabal yang akan menentukan hukum lewat ar-ra'yu atau pikirannya jika ia tidak mendapatkannya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ar-ra'yu itu dapat dipakai sebagai sarana penetapan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum ijtihad. Menurut Syekh Muhammad Khudlaribik dalam kitab Usul Al-Fiqih, hukum ijtihad itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wajib ain. Wajib ain yaitu bagi seseorang ketika seseorang itu ditanya tentang suatu masalah dan masalah ini tidak akan hilang sebelum diketahui hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa atau masalah yang ia sendiri pun ingin tahu hukum dari masalah tersebut. Jadi hukumnya itu wajib ain. Yang kedua itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu
dan sesuatu itu tidak akan hilang sebelum diketahui hukumnya. Namun selain dia ada mujtahid lain. Dan jika seorang mujtahid telah menentukan hukum tentang sesuatu tersebut, maka gugurlah kewajiban mujtahid lain. Namun apabila tidak seorang mujtahid pun melakukan ijtihad terhadap sesuatu tersebut, maka dosalah para mujtahid, semua mujtahid tersebut. Dan yang ketiga itu hukum ijtihad sunnah, yaitu ijtihad tentang sesuatu peristiwa atau permasalahan yang belum terjadi. Itu saja hukum ijtihad. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup ijtihad. Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, ijtihad dibedakan menjadi dua. Yang pertama, al-masail al-furu'iyah al-doniyah, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil doni atau ayat-ayat bersifat doni itu mengandung banyak penafsiran, sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk sampainya pada ketentuan yang meyakinkan. Nah, yang kedua, al-masail al-fiqhiyah al-waqo'iyah al-mu'asyirah, yaitu hukum Islam tentang sesuatu yang baru yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Itu tadi ruang lingkup ijtihad. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid. Ijtihad kan tugas yang berat dan besar bagi seorang mujtahid. Para ulama menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid yang ingin melakukan ijtihad. Baik itu persyaratan yang menyangkut pribadi maupun persyaratan yang menyangkut bidang keilmuan. Menurut Abdul Hamid Hakim, mujtahid ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh mujtahid, ada 4. Yang pertama itu mempunyai pengetahuan yang cukup atau memadai tentang Alkitab dan Al-Sunnah. Yang kedua mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan bahasa-bahasa asing yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih. Dan yang terakhir itu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang nasikh dan mansukh. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, seseorang tidak bisa dikatakan mujtahid yang berhak untuk melakukan ijtihad. Kemudian itu tadi syarat-syarat mujtahid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan mujtahid. Menurut Dr. Abdul Salam Alif, tingkatan mujtahid dibedakan menjadi 4, tergantung aktivitas ijtihadnya. Yang pertama, mujtahid independen. Mujtahid independen ini mujtahid yang menentukan sendiri teori dan kaidah istinbatnya sendiri tanpa bersandar pada pihak lain. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini itu antara lain imam 4 mazhab, yaitu yang pertama Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Al-Syafi'i, dan Imam bin Hanbal. Yang kedua, mujtahid afiliatif. Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan teori dan kaidah istinbat dari imam mazhab yang diikutinya. Walaupun dalam masalah-masalah furu'iyah mereka berbeda pendapat dengan imam mazhab yang diikutinya. Yang ketiga itu mujtahid fi al-mazhab, yaitu mujtahid yang sepenuhnya mengikuti imam mazhab mereka, baik dari teori, kaidah istinbat maupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Nah, mereka itu beristihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan dari imam mazhab mereka. Mereka juga ada kalanya meringkas kaidah-kaidah atau metode dari imam mazhab mereka. Dan yang terakhir itu mujtahid muraji. Mujtahid muraji adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu'. Nah, mereka beristihad hanya sebatas membandingkan pemikiran-pemikiran hukum dari mujtahid sebelumnya. Kemudian memilih salah satu yang dianggap paling arjah. Itu tadi tingkatan mujtahid. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad. Dilihat dari segi macamnya, menurut Al-Dualibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam 3. Yang pertama, ijtihad
ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas hukum syar'i. Yang kedua, mujtahid al-qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum pada kejadian atau peristiwa yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadis dengan jalan menggunakan qiyas atau apa yang ada qiyas dengan apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Dan yang terakhir itu mujtahid ijtihad al-istislah, yaitu meletakkan hukum-hukum pada kejadian atau peristiwa yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Nah, maksud istislah adalah memelihara kepentingan manusia dengan menarik manfaat dan menolak madarat dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya